Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan hari ini sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual sebagai budak. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhinya nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya, dan pengelola segala harta kepunyaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 dan 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya.
Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita perhatikan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Perumpamaan Injil pada hari ini sebetulnya merangkum sejarah Israel hanya dalam satu kisah. Seorang pemilik tanah yang memiliki kebun anggur dan menanam anggur dengan baik, mendirikan menara jaga, dan seterusnya, tidak lain merujuk pada Allah sendiri yang menetapkan umat Israel sebagai bangsa terpilih, sebagai umat kesayangannya. Pagar tembok yang dibangun dan didirikan tidak lain menunjuk pada tembok Yerusalem. Penyewaan kepada para penyewa tentu saja sebagai penggarap-penggarap yang diberi kepercayaan, pertama-tama merujuk pada sosok, pada figur yang dituju oleh perumpamaan Yesus ini, tidak lain adalah para imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi, pendek kata, para pemimpin Yahudi yang diberi kepercayaan untuk menjaga kebun anggur itu. Sayangnya, mereka berlaku tidak bertanggung jawab. Lalu hamba-hamba yang diutus tetapi ditolak dengan berbagai cara, bahkan dengan kekerasan demi kekerasan, tidak lain adalah hamba-hamba Allah, para utusan, para nabi yang diutus untuk mengingatkan mereka agar berlaku seturut dengan perjanjian Allah. Akan tetapi, mereka justru diperlakukan secara buruk. Para nabi yang mengalami perlakuan-perlakuan buruk antara lain Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Amos, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Mereka adalah nabi-nabi yang justru dianiaya oleh umat yang mereka layani.
Yohanes Pembaptis juga mengalami penganiayaan dari pemimpinnya sendiri, dari rajanya sendiri yang membunuh dia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada akhirnya perumpamaan itu menampilkan satu kisah yang sebetulnya sangat personal. Sang raja itu mengutus anaknya sendiri dengan harapan bahwa sang anak ini diterima dengan baik. Namun apa yang terjadi? Tetap saja keserakahan, kesombongan, ketamaan, keangkuhan para pemimpin itu justru menjadikan sasaran tembak sang anak, dan kemudian anak itu dibunuh secara keji dengan dilempar keluar dari kebun anggur. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu saja perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem tidak lain mau menghadirkan pribadi Yesus sendiri sebagai sang putra yang ditolak dan dianiaya oleh para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, Raja Herodes, dan juga oleh para ahli Taurat. Sangat menarik kalau kita menempatkan kisah perumpamaan ini dalam konteks masa Prapaskah ini. Pandangan kita diajak untuk mengarahkan pada pekan suci. Pada waktu itu Tuhan kita Yesus Kristus masuk ke kota Yerusalem pada hari Minggu Palma, gambaran mengenai kebun anggur, tempat sang putra diutus untuk membawa misi kasih dan kerahiman dari Bapa. Akan tetapi justru sang putra dibawa keluar untuk dibunuh dan disalibkan pada hari Jumat Agung dan wafat di Gunung Golgota. Maka kebun anggur itu akan diambil dan kemudian dipercayakan kepada Yerusalem baru, Israel baru, yang nantinya dilambangkan oleh para rasul, 12 murid Kristus yang dipercaya untuk mengelola kebun anggur itu, yang percaya dan menerima sang putra yang laksana batu telah dibuang tetapi menjadi batu penjuru. Fondasi yang kuat, tempat gereja dibangun atas dasar Petrus yang merupakan pemimpin di antara para rasul yang melayani sebagai hamba segala hamba. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari perumpamaan ini kita diajak untuk belajar. 1. Menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai batu penjuru keselamatan kita. Yang kedua, kita diajak untuk memiliki keterbukaan dan kerendahan hati menyambut sang putra sebagai sang batu penjuru, yakni juru selamat untuk segala bangsa. Yang ketiga, kita diajak terus mengembangkan sikap terbuka, mewartakan kebun anggur yang telah menjadi tanda keselamatan itu juga kepada segala bangsa dimanapun kita berada. Semoga kita diberi rahmat, kerendahan hati, rasa syukur, dan keterbukaan untuk menyambut Kristus,
mempersatukan seluruh hidup kita di dalam kehidupan Kristus, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.